Selamat pagi para follower Actuarial Direct. Pagi ini saya akan memaparkan mengenai perhitungan imbalan pasca kerja menurut PSAK 24. Ya, kalau sudah tahu PSAK 24 itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan yang melakukan akuntansi keuangan untuk cara perhitungan imbalan kerja. Nah, akan dipaparkan kali ini yaitu dasar aturannya, definisinya, kemudian komponen perhitungannya apa saja, data dan asumsi yang diperlukan. Nah, sisanya adalah perhitungan. Itu adalah bagian-bagian dari perhitungan. Aturannya itu apa sih? Nah, dasar aturannya menurut PSAK 24 paragraf 67 itu adalah cara untuk mencatat imbalan pasca kerja. Entitas menggunakan metode projected unit credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu. Jadi, imbalan pasca kerja itu dicatat dengan metode atau dihitung dengan metode projected unit credit. Projected unit credit itu sendiri apa sih? Nah, projected unit credit itu adalah metode aktuaria yang dipakai untuk mengestimasi biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat pensiun untuk jasa yang sudah diberikan oleh karyawan pada saat ini dan masa lalu. Biaya tersebut didiskontokan menjadi nilai kini dari kewajiban dan biaya jasa. Jadi intinya adalah projected unit credit adalah sebuah metode aktuaria yang biaya pengeluaran perusahaan pada saat karyawan pensiun itu diestimasi kira-kira nanti pada saat pensiun karyawan ini perusahaan harus mengeluarkan uang berapa. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah jumlah yang karyawan itu sudah berhak di saat ini. Nah, kemudian jumlahnya itu didiskontokan saat ini berapa. Nah, itulah namanya projected unit credit. Metode aktuaria yang lain ada beberapa, tapi yang disyaratkan oleh PSAK 24 adalah menggunakan metode projected unit credit. Untuk menghitung projected unit credit, ada beberapa komponen perhitungan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah gaji saat pensiun, yaitu gaji saat ini berapa, kita proyeksikan pada saat pensiun, itu gaji karyawan pada saat itu berapa. Kemudian yang kedua, hak masa kerja. Pengalih gaji sesuai masa kerja lalu dan saat ini, yaitu karyawan sudah bekerja berapa lama. Nah, biasanya ada tuh pengalih gajinya berapa. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan juga ada. Karyawan yang sudah bekerja 5 tahun misalnya, dia harus mendapat berapa kali gaji pada saat pensiun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah probabilitas pensiun. Karyawan bertahan terus nggak di perusahaan? Dia bisa keluar, bisa hal-hal yang lain juga. Nah, jadi kita hitung berapa sih kemungkinan karyawan itu untuk bertahan sampai pensiun di perusahaan tersebut. Untuk menghitung nilai kewajiban, data dan asumsi apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama data karyawan udah pasti. Karyawan tersebut usianya berapa, lama bekerjanya berapa lama, dan gajinya berapa. Manfaat pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari usia pensiun normal berapa karyawan tersebut. Nah, manfaat pensiun juga bisa dihitung sesuai Undang-Undang 13 atau peraturan perusahaan. Nah, di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu disyaratkan minimum hak karyawan pada saat pensiun berapa, tapi bisa saja perusahaan memberikan lebih. Oleh karena itu dicari yang lebih tinggi antara peraturan perusahaan atau Undang-Undang 13. Ya, yang berikutnya adalah asumsi keuangan. Tingkat diskontonya berapa? Berapa persen dia diskontokan? Tingkat bunga berapa? Nah, ya. Atau juga tingkat kenaikan gaji. Itu juga harus diasumsikan. Kemudian asumsi berikut adalah tingkat kematian, tingkat catat tetap, dan tingkat pengunduran diri. Jadi perlu diingat bahwa seorang karyawan itu bisa keluar dari perusahaan karena meninggal, karena cacat tetap, atau mengundurkan diri.
Nah, di luar dari 3 itu, maka diasumsikan bahwa karyawan akan bertahan terus sampai dengan pensiun di perusahaan itu. Yang berikutnya adalah mengenai pendekatan waktu. Nah, kenapa diperlukan pendekatan waktu? Kalau kita menghitung satu karyawan, kita bisa menggunakan waktu secara exact. Maksudnya, dia sudah berapa bulan bergabung, kemudian pensiunnya berapa bulan lagi. Nah, tapi kalau kita menghitung karyawan yang jumlahnya banyak, mungkin ada puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, kita tidak bisa menghitung sedetail itu. Dan selisihnya juga akan sedikit. Oleh karena itu kita harus lakukan namanya pendekatan waktu. Pendekatan waktu itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kita asumsikan bahwa tahun itu adalah T sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. T sama dengan 0 itu adalah saat ini, yaitu tanggal valuasi kewajiban. Biasanya perusahaan melakukan tanggal valuasi kewajiban di akhir tahun. 31 Desember satu tahunnya. Nah, pensiun karyawan itu tepat saat ulang tahun karyawan di usia pensiun normal. Jadi kalau usia pensiun normal itu 55, pada saat dia berulang tahun 55, maka hari itu juga dia pensiun. Nah, tanggal ulang tahun karyawan kan berbeda-beda, akan sangat sulit kalau kita menghitung persis sesuai tanggal ulang tahun karyawan. Kita asumsikan saja bahwa tanggal ulang tahun karyawan itu di tengah-tengah tahun, yaitu di akhir tahun terakhir pada saat dia usia 54, kemudian di tengah tahun berikutnya misalnya 30 Juni tahun berjalan dia akan pensiun. Demikian juga dengan biaya jasa. Biaya jasa itu dibebankan pada saat karyawan itu ulang tahun dia bekerja. Jadi pada saat dia genap bekerja misalnya 5 tahun, nah biaya jasa itu dibiayakan. Kita asumsikan juga ada di tengah tahun. Karena dianggapannya bahwa karyawan masuk ke perusahaan itu di tengah-tengah tahun. Nah, pendekatan waktu ini kita lakukan supaya memudahkan perhitungan. Kita masuk kepada perhitungan pertama, yaitu gaji saat pensiun. Contoh, ini dari data karyawan dan asumsi adalah Bapak Ali, usia saat ini 50 tahun, yaitu berdasarkan ulang tahun terakhir. Gajinya adalah 10 juta per bulan. Kenaikan gaji per tahun 5%, usia pensiun 55 pada saat ulang tahun. Nah, kita lakukan perhitungannya. Yang pertama kita akan hitung bahwa dari saat ini sampai pensiun umur 50 sampai umur 55, Bapak Ali akan mengalami 4 kali lagi kenaikan gaji. Usia sekarang kan berarti 50 tahun lebih nih, karena kan ulang tahun itu ada di tengah tahun. Ulang tahun terakhir 50, berarti 50 lebih. Berarti dia akan naik gaji di 51, 52, 53, 54. Nah, 4 kali lagi naik gaji. Sehingga gaji saat pensiun adalah 10 juta dikali 1 tambah 5% pangkat 4. Nah, didapatkan 12.155.063 rupiah. Komponen yang kedua adalah hak masa kerja. Bapak Ali sudah bekerja 7 tahun. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, 7 tahun bekerja mendapatkan hak pensiun sebesar 19,55 kali gaji. Nah, kalau 6 tahun bekerja mendapatkan hak pensiun 16,1 kali gaji. Untuk perhitungan hak masa kerja lalu dan saat ini, jadi pada saat tanggal valuasi itu berapa hak Bapak Ali adalah sebesar 19,55. Nah, kenaikan haknya itu berapa di tahun ke-7 itu, yaitu hak masa kerja saat ini. Yaitu untuk biaya jasa 19,55 dikurang 16,1 jadi 3,45 kali gaji. Nah, kenapa berbeda? Karena hak masa kerja saat ini adalah jadi tambahan hak Pak Ali pada saat dia menyelesaikan tahun ke-7 dari pekerjaannya dia. Nah, itu dia mendapat tambahan hak sebesar 3,45 kali gaji. Nah, itu yang akan dipakai untuk perhitungan biaya jasa.
Sebagai tambahan, Undang-Undang 13 tahun 2003 dapat di-download di www.actuarialdirect.com. Cara melihat tabel Undang-Undang 13 dapat dilihat di video Actuarial Direct yang lain. Nah, kita masuk kepada perhitungan yang paling sulit, yaitu mengenai probabilitas pensiun. Kembali, karyawan yang sama, Bapak Ali, usianya 50 tahun, usia pensiun 55 tahun. Asumsinya tingkat kematian sesuai dengan tabel mortalita Indonesia yang terbaru tahun 2019, yaitu tabel mortalita Indonesia keempat, yang bisa di-download juga. Tingkat cacat tetap yaitu 5% dari kematian. Tingkat pengunduran diri sebesar 5% per tahun. Nah, ini tabelnya. Agak kecil, kita lihat. Yang sebelah kiri yang tingkat itu adalah usia 50 sampai 55, tingkat kematian saya ambil dari tabel TMI 4. Pria, saya tinggal copy aja. Berapa yang mati untuk usia 50, 51, 52, 53, dan 54. Kemudian cacat tetap, yaitu saya kalikan 5% dari tingkat kematian. Pengunduran diri itu 5% tiap tahunnya. Nah, ini saya ambil sesuai dengan ambil dari tabel. Kemudian pada tanggal valuasi itu sekarang ada satu karyawan, yaitu Bapak Ali tersebut. Kemudian 3 kolom berikutnya menentukan dari satu karyawan itu berapa sih proyeksinya kemungkinan yang meninggal, cacat tetap, dan mengundurkan diri di tiap tahunnya. Nah, kemudian baris berikutnya adalah sisa karyawannya berapa. Nah, dengan perhitungan seperti itu, maka didapatkan probabilitas atau kemungkinan Bapak Ali bertahan di perusahaan sampai pensiun sebesar 0,7479. Jadi probabilitas pensiun Bapak Ali bertahan di perusahaan itu adalah 0,7479. Berikutnya adalah perhitungan mengenai nilai kini. Asumsi tingkat diskonto 7%, usia Bapak Ali 50 tahun, usia pensiun 55 tahun. Perhitungannya, kewajibannya bahwa uang pensiun Bapak Ali akan dibayar 4,5 tahun lagi. Kita lihat tadi pendekatan waktu 4,5 tahun lagi. Jadi tanggal valuasi. Jadi nilai kininya, faktor nilai kini adalah 1 dibagi 1 tambah 7% pangkat 4,5. Didapat nilai kininya 0,7375. Nah, ini untuk perhitungan kewajiban. Untuk perhitungan biaya jasa sedikit beda. Karena jangka waktu pensiunnya 5 tahun dari beban biaya jasa. Tadi ingat pada saat biaya jasa itu dibiayakan pada saat dia menggenapi masa kerjanya 7 tahun, sehingga ada di tengah tahun jarak biaya jasa, pembebanan biaya jasa sampai dengan pensiun dari 5 tahun. Jadi pangkatnya diganti 5, didapatkan 0,7130. Kita masuk ke dalam perhitungan akhir. Kita ambil semua komponen yang sudah kita hitung sebelumnya dan kita gabung. Untuk kewajiban adalah gaji saat pensiun. Jadi kita proyeksikan gaji saat pensiun dikali probabilitas Pak Ali pensiun itu berapa. Kemudian hak masa kerja lalu dan sekarang itu 19,55 kali gaji dikali juga nilai kini, faktor diskonto. Nah, sehingga didapat semua dikali bahwa kewajiban perusahaan terhadap Bapak Ali sekarang sebesar 131.072.960. Nah, demikian juga dengan biaya jasa, sama mirip perhitungannya semua dikali, sehingga biaya jasa yang dibebankan di tahun ini untuk Bapak Ali sebesar 22.362.119. Nah, perhitungannya mudah bukan? Ya, memang sangat mudah sekali asal kita mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa dengan video Actuarial Direct yang lain. Dan semuanya bisa di-download di www.actuarialdirect.com. Jangan lupa visit websitenya. Terima kasih.